Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik Bu, yang saya hormati, saya muliakan, disyukur tentu pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, karena atas rahmat dan rahimnya Allah kita dapat istiqomah menghadiri kajian akad pagi ini dengan menambah ilmu, bersilaturahmi, menguatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung bulan Syawal. Setelah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. Setelah bulan Dzulqa'dah, berikutnya bulan Dzulhijjah. Kalau di bulan Ramadan kita mendapatkan momentum saum puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Kalau di bulan Syawal kita mendapatkan momentum lanjutan dari Ramadan, yaitu Idul Fitri. Maka di bulan Dzulhijjah kita nanti mendapatkan momentum pelaksanaan ibadah haji dan ibadah kurban. Ada di antara Bapak Ibu yang akan kita haji tahun ini? Ada ya? Masya Allah, ada 4. Ya, mudah-mudahan Allah menambahkan ketakwaan, mengampuni segala dosa dan kekhilafan yang tidak kalah pentingnya, memudahkan untuk mendapatkan kebaikan di mana saja ketika berada bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji. Zawadallahu taqwa wa ghafara dan maka wa yassaralakal khaira haitsuma kunta. Amin ya rabbal alamin. Saya beserta teman-teman jamaah yang lain tentu bersama dengan pengurus takmir ikut berbahagia dan menyampaikan selamat, karena salah satu misteri ibadah haji itu ada orang yang menurut pandangan kita mampu untuk melaksanakan haji tetapi tidak berangkat. Tapi ada orang yang menurut pandangan kita tidak mampu, dia berangkat. Itu salah satu misteri haji. Dari
Misteri itulah maka kemudian muncul kata-kata Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi memampukan orang yang dipanggil. Oleh karena itu orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka adalah orang yang mendapatkan panggilan Allah sehingga dimampukan oleh Allah, bukan semata-mata mampunya, panggilannya yang utama. Nah, Bapak Ibu, disitulah letak pentingnya bersyukur kehadirat Allah bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji, sehingga kemudian tugas berikutnya menjaga kemakmuran yang telah diperoleh. Bersyukur, beruntung Bapak Ibu yang tahun ini akan melaksanakan ibadah haji. Tidak semua orang dapat melaksanakannya. Hanya orang-orang yang dipilih, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tata niatnya, siapkan ilmunya, insya Allah mungkin sudah manasik Pak Haji ya. Tidak tanggung-tanggung haji itu manasiknya setahun, jadi layak mendapat predikat setara D1. 7 bulan ya. Nah, bismillah. Bagi Bapak Ibu yang belum berangkat ibadah haji, satu, harus punya keinginan ingin melaksanakan ibadah haji. Jangan sampai tidak punya keinginan karena kondisi yang ada. Apapun kondisinya harus punya keinginan. Keinginan itu diwujudkan dengan 2 hal. Yang pertama doa, senantiasa berdoa kehadirat Allah agar mendapatkan panggilannya. Yang kedua berikhtiar dan mengoptimalkan ikhtiar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Apapun keadaannya. Di Bandung itu ramai menjadi bahan pembicaraan. Ada seorang supir Grab bisa ngaji. Dia terkenal rajin jamaah, rajin ngaji. Seperti Bapak Ibu setelah sholat rutin katanya berdoa kehadiran Allah. Apalagi ketika berada di bulan Dzulqa'dah ini, di bulan Syawal dan Dzulqa'dah, ketika berita tentang haji mulai muncul kembali, nanti sebentar lagi ada pemberangkatan, muncul keinginan, doanya semakin kencang. Padahal bisa jadi di sebelahnya, tetangganya pada berkomentar, orang tahu diri apa supir doanya jalur haji. Memang nggak ada potongan itu, tapi di mata Allah tidak ada yang sulit untuk memampukan orang biar bisa haji. Suatu saat ada penumpang yang naik terburu-buru ke stasiun Kiara Condong itu, dia turun masuk ke area stasiun. Nah, dianya juga tidak melirik kemana, ke sana kemari. Cuma ketika kemudian setelah menurunkan lalu dia pergi, dia parkir di situ. Ternyata di jok belakang itu ada bungkusan. Oh, ini
si bapak kan. Akhirnya kembali ke stasiun. Nah, yang menarik Bapak Ibu, singkat cerita, itu tadi penumpang itu kemudian mencoba untuk lihat kendaraan sana sini. Ketika melihat ini mobil yang tadi saya tumpangi, lalu kemudian bertemu, si supir itu lebih dulu keluar sambil membawa tadi bungkusan. Bapak tadi yang naik kendaraan saya, iya. Lalu kemudian akhirnya dikasihkan, dilihat dokumennya masih lengkap Bapak Ibu. Lalu kemudian meminta nomor HP-nya, lalu kemudian dia memberi kartu nama. Karena mungkin terburu-buru ya, sampai kemudian nanya alamat tinggal di mana dan sebagainya. Singkat cerita, karena terburu-buru kan kemudian pergi. Nah, jarak beberapa hari Bapak Ibu, orang tadi berkunjung ke rumah supir tadi. Kagetnya luar biasa sampai nyari-nyari begitu. Setelah kemudian bertemu alamatnya, ketemu orangnya, bertamu itu bukan hanya untuk menyampaikan terima kasih, lebih dari itu nanya lebih lanjut tentang keluarga, sudah haji apa belum, lalu kemudian didaftarkan haji. Hajinya juga haji plus. Coba Bapak Ibu, gak ada potongan, duit gak punya, daftar enggak, ya. Nah, haji plus, Masya Allah, itulah cara Allah memampukan orang yang dipanggil. Jadi tetap harus punya keinginan, berdoa kehadirat Allah, mengoptimalkan ikhtiar. Bagi Bapak Ibu yang tabungannya sudah banyak, punya tabungan 100 juta, jangan hanya doa, segera daftar. Kalau cuma doa toh nanti diprotes malaikat. Ya, doa melulu ingin dipanggil oleh Allah bisa melaksanakan haji, daftar belum? Kok uangnya ada untuk daftar? Ya. Nah, ikhtiarnya tidak optimal. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah jika belum haji juga nggak usah khawatir. Kata Pak Haji dan tadi istiqomah, hadir di masjid, terutama melaksanakan sholat subuh berjamaah, rampung sholat subuh, jangan dulu keluar, duduk untuk berzikir, zikir pagi ketika matahari telah muncul. Nah, lalu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Kata Nabi, dia mendapatkan pahala setara haji dan umroh, sempurna. Tapi jangan salah kesimpulan nanti, karena sudah ada ibadah pahalanya setara haji dan umroh, walaupun uang banyak, tidak haji, tidak umroh, kan sudah dapat pahalanya lewat sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nunggu syuruk, sholat 2 rakaat. Salah kesimpulan itu yang setara itu pahalanya, tapi tidak menggantikan ibadah haji dan umrohnya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, berikutnya bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, momentum penting kita di bulan Dzulhijjah
yakni melaksanakan ibadah kurban. Karena itu nanti mari kita siapkan, karena ibadah kurban berkaitan dengan kualitas kita sebagai hamba Allah. Satu, dikaitkan dengan rasa syukur kita akan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah menganugerahkan karunia yang amat sangat banyak kepada. Syukuri dengan cara apa? Pertama sholat, yang kedua berkurban. Jadi berkurban merupakan gambaran orang mensyukuri karunia Allah. Lewat berkurban dikuatkan hablu minanas. Yang kedua, berkurban berkaitan Bapak Ibu dengan kesetiaan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa akan lihat yudohi, pala yudohi, pala yakrubana musola. Barang siapa yang punya kemampuan untuk berkurban, tetapi jika tidak berkurban, kata Nabi, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita persiapkan momentum Idul Kurban nanti, ibadah penyembelihan hewan kurban. Berikutnya Bapak Ibu, terakhir kita sudah sampai ke hadis yang ke-30, ingatan saya. Nah, di hadis yang ke-30 itu memuat hadis bersumber dari Abi Sa'labah Al-Khusani. Nama aslinya Jursum bin Nashir, semoga Allah meridhoinya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Innallaha faradha faraidun. Yang pertama, kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban. Fala tudayyi'uha, maka janganlah engkau menyepelekan. Berikutnya Nabi menyatakan, wahada hududan, Allah pun telah menentukan batasan-batasan. Fala ta'taduha, maka janganlah engkau melanggarnya. Yang ketiga, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa harrama asya'a, Allah juga telah mengharamkan beberapa hal. Oleh karena itu, kata
wa sakata an asya'a. Dia pun Allah mendiamkan beberapa hal. Didiamkannya itu katakan Nabi rahmatan lahu, sebagai kasih sayang Allah kepada panjenengan semua. Ghaironisia, bukan karena Allah lupa. Memang Allah sengaja mendiamkan. Allah Maha Suci dari sifat lupa. Allah tidak lupa karena Allah tidak lupa. Didiamkannya sesuatu itu rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi panjenengan semua. Sengaja. Karena itu sengaja oleh Allah agar menjadi rahmat. Salah satunya menjadi kemudahan bagi kalian semua. Maka pesan Nabi, fala tabhatu anha, tidak usah membahasnya lebih lanjut, tidak usah mempersoalkannya. Sami'na wa ata'na, tawakal. Hadis riwayat ada Rasulullah dan lain-lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, para ahli hadis mengomentari tentang hadis ini. Ini hadis redaksionalnya singkat, tetapi memuat pokok hukum agama, di mana hukum di dalam ajaran Islam itu ada yang wajib, ada yang haram, ada yang mubah, dan lain-lain. Nah, perkara-perkara itu ditegaskan di dalam hadis ini. Satu, Nabi menjelaskan tentang hal-hal yang wajib, al-faraid atau al-wajibah. Yang kedua, Nabi pun menjelaskan, mengingatkan tentang al-hudud, batasan, ketentuan Allah. Yang ketiga, Nabi juga menjelaskan al-haromat, larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah. Bahkan Nabi mengingatkan ada kawasan, ada masalah, ada persoalan yang itu sengaja didiamkan oleh Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih dari itu Nabi menuntun kita bagaimana cara menyikapi keempat hal tadi. Pertama, menyikapi apa yang diwajibkan oleh Allah. Menarik ini Bapak Ibu, jangan menyepelekan. Pertanyaannya, kenapa anjuran Nabi dalam kaitannya dengan kewajiban jangan menyepelekan, bukan laksanakanlah, padahal kewajiban itu sesuatu yang harus dilaksanakan. Atau kebalikannya, jangan kau tinggalkan. Tapi rambu-rambu dari Nabi, jangan menyepelekan. Karena Bapak Ibu, ketika seseorang meninggalkan kewajiban, biasanya diawali dari proses menyepelekan. Orang biasa sholat itu salah satu contoh kewajiban. Ketika
kemudian dia meninggalkan sholat, tidak tiba-tiba meninggalkan, biasanya lewat proses, diawali proses menganggap sepele, adzan berkumandang. Biasanya adzan berkumandang bersegera untuk memenuhi adzan lewat mengambil air wudhu, karena setan menggoda kita luar biasa. Kan semakin kita kuat, godaannya semakin besar. Setan membisikkan ke hati kita, ada yang rampung iki wudhunya mengkobai bisik. Ketika diingatkan oleh teman yang lain, biasanya sudah ngambil air wudhu sebelum adzan sudah dikumandangkan, belum juga mengambil air wudhu. Ayo ngambil air wudhu, tenang, adzannya baru dikumandangkan. Ketika kemudian adzan selesai, ayo ngambil air wudhu, kita berangkat ke masjid. Lagi-lagi menyepelekan. BB ada ragu. Anda dimulainya sholat kan bukan adzan, iqomah. Sholat itu hanya mengingatkan, mengajak kita untuk sholat. Tapi mulainya sholat ya nanti. Kan kelihatan bintangnya luar biasa, Bapak Ibu, diingatkan malah ngajari. Lalu kemudian iqomah sudah dikumandangkan, udah komat mengambil air wudhu. Iqomatnya belum rampung, iqomah sudah selesai. Waktu zuhur omber terkendala gitu. Sudah jam 2 belum juga ngambil air wudhu, ya jam 2 lebih baru melaksanakan sholat. Biasanya dimulai dari situ. Nanti asar berkumandang, tidak segera ngambil air wudhu, tadi juga gugur telat, gak apa-apa. Kalau asar telat juga gak apa-apa. Bahkan bukan telat lagi, kebablasan sampai adzan maghrib tidak sholat. Ada isya berkumandang, apalagi kalau sudah ngantuk, diingatkan, ya lo kok tiduran, emang sudah isya, tadi aja maghrib juga gak apa-apa. Maka menurut saya, Masya Allah, luar biasa nasihat Nabi ketika mengarahkan kita dalam menghadapi kewajiban. Jangan menyepelekan, karena meninggalkan kewajiban itu bermula dari menyepelekan biasanya. Maka anjuran Nabi begitu. Hikmah yang lain, Bapak Ibu, tentang kewajiban harus dijaga sedemikian rupa, jangan sampai kebablasan. Ketika ada indikasi menyepelekan, harus kemudian mendapatkan teguran. Jangan dibiarkan. Di rumah ada sudah berkumandang, lihat anak masih megang HP, diingatkan. Jangan sampai nunggu nanti asar, kamu sudah gugur apa belum? Ternyata belum, kebablasan. Itu hikmahnya mengapa Nabi, Bapak Ibu, mengarahkan kita, sikap kita dalam kaitannya dengan kewajiban. Itu bukan jangan kau tinggalkan atau laksanakan, tapi jangan menyepelekan. Nah, persoalan sholat itu persoalan penting. Saya pernah ya dikomentari, hari gini masih bahas sholat. Itu Bapak Ibu, emang kenapa yang lain sudah pembahasannya ke angkasa luar, ini masih sholat? Saya bilang sholat lebih melebihi ke angkasa luar, ke kampung akhirat tebel
bus angkasa luar. Awal ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat sholatnya. Oleh karena itu sholat penting, dan sholat itulah yang menentukan amalan-amalan yang lainnya. Kata Nabi, jika sholatnya bagus, maka kemudian amalan yang lainnya dimungkinkan bagus. Kalau sholatnya jelek, dimungkinkan amalan yang lainnya juga jelek. Untuk mengukur kualitas keislaman seseorang, perhatikan dari bagaimana yang bersangkutan menyikapi sholat. Nah, satu itu Bapak Ibu. Nah, kewajiban ini bukan untuk apa, tapi untuk kita. Kenapa Allah memerintahkan sholat? Bukan untuk Allah. Bagi Allah, hambanya mau sholat apa tidak mempengaruhi kemahasucian, kemahaperkasaan, kemahakayaan, kemahaterpujian Allah. Kalau kita tidak memuji Allah, kalau kita tidak sholat, masih banyak yang lain yang memuji Allah. Oleh karena itu, kewajiban ini bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholat kita. Kewajiban ini untuk kita, hambanya. Sholat yang kita lakukan bukan untuk Allah, untuk kita. Nah, makanya kalau kita sholat khusyuk, kekhusyuan sholat itu untuk kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada hikmah di balik kewajiban yang Allah tetapkan untuk kita. Hikmah sholat, Masya Allah, banyak sekali Bapak Ibu. Walaupun tujuan utama kita sholat bukan untuk mendapatkan hikmah, hikmah itu sebagai bonusnya. Yang utama kan melaksanakan kewajibannya. Jika kemudian kita melaksanakan kewajiban, dapat bonus, alhamdulillah. Bonus dari sholat, Masya Allah, Bapak Ibu, jiwa kita tenang, jiwa kita sehat. Banyak penelitian sekarang yang mengaitkan pengaruh sholat terhadap kesehatan jiwa dan kesehatan fisik. Nah, yang kedua Bapak Ibu, Allah pun telah menentukan batasan-batasan hudud di kalangan para ahli hadis. Batasan ini yang pertama dikaitkan dengan ketentuan Allah, baik yang bersifat kewajiban ataupun yang bersifat larangan. Yang kedua, hudud diartikan juga sanksi dalam pelanggaran terhadap ketentuan Allah. Kalau kita dilarang oleh Allah berzina, lantas kemudian melanggar, naudzubillahi min dzalik, nanti ada sanksi. Sanksi itu memuat ketentuan-ketentuan, memuat nanti peraturan-peraturan. Kalau ada orang yang mencuri itu dilarang oleh Allah. Ketentuan itu dilanggar, nanti ada sanksinya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini contoh ya, dan maka ada istilah had zina, ketentuan tentang hukuman bagi pezina. Sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Kalau yang berzina itu belum menikah, nah ketentuan dari Allah sanksinya apa?
yang berzina itu sudah menikah, sanksinya beda lagi ketentuan dari Allah, dirajam hingga meninggal. Nah, ini dasar ketentuannya, misalnya di dalam surat An-Nur, kemudian di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ini ketentuan Allah. Nah, yang menarik nanti Bapak Ibu, nah, ketentuan tentang hukuman bagi pezina itu lewat proses pembuktian. Nah, harus dibuktikan berapa saksinya Bapak Ibu. Untuk kemudian nanti ditetapkan hukuman kan lewat proses pembuktian di pengadilan gitu. Harus ada saksinya. Mendatangkan berapa orang saksi? Ini 4 orang saksi. Jadi tidak serta-merta dilaksanakan begitu saja. Satu, lewat proses ketentuan ini. Yang kedua, siapa yang melaksanakan ketentuan ini? Bukan persona, bukan orang per orang, tetapi penegak hukum umaro. Kalau sekarang tidak melaksanakan ketentuan itu, wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, yang dimintai pertanggungjawaban kan umaro, penegak hukum, bukan kita. Jangan menghakimi sendiri, apalagi tanpa bukti. Nah, ada juga ketentuan ini Bapak Ibu. Jangan mudah menuduh orang berzina. Karena kalau tidak ada bukti tuduhannya itu, dia kena ketentuan sanksi. Apa sanksi bagi orang yang menuduh berzina? Dicambuk 80 kali cambukan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ketentuan yang Allah tetapkan itu bukan untuk Allah, untuk kita manusia. Biar ketika menjalani kehidupan dalam hablum minanas kita tertib, teratur, terjamin. Dalam kaitannya dengan zina, adanya ketentuan tentang hukuman bagi pezina, hukuman bagi yang menuduh berzina tanpa bukti. Di sana Bapak Ibu memuat hikmah, memuat pelajaran. Apa pelajarannya? Ini Bapak Ibu pelajaran dari hukuman tadi. Yang pertama ini menjaga keturunan dan kehormatan keluarga. Gara-gara zina ini hancur keluarga, rusak keturunan. Agar terjaga dari kerusakan keluarga itu, agar terjaga keturunan itu dari kerusakan, maka ada kemudian ketentuan Allah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Dan ada hikmah lain, hikmah preventif, kejam banget ya, biar ada efek jerah. Hukuman itu membuat yang lain tidak melakukan pelanggaran yang sama terhadap ketentuan, sehingga tidak terjadi pengulangan baik oleh yang bersangkutan terlebih oleh yang lain. Dalam kaitannya dengan menuduh berzina, ini mengapa kok
kehormatannya, terjaga harga dirinya, maka kemudian ada ketentuan ini, biar orang tidak mudah nuduh zina. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan terhadap siapapun dia. Jadi ini untuk kepentingan kita. Nah, yang menarik dalam kaitannya dengan hudud ini, anjuran Nabi itu kan jangan apa namanya melampaui. Kalau Allah sudah menetapkan seperti itu, ya jangan melampaui, jangan melebihi, laksanakan sesuai ketentuan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menarik nih. Ketika orang melampaui, melanggar ketentuan, itu lagi-lagi tidak serta-merta. Ada sebuah proses biasanya, proses coba. Maka kemudian ketika Allah berbicara tentang hudud, di samping dalam ayat yang lain Allah menyuruh kita fala taqtaduha, jangan melampaui, tetapi di ayat yang lain Al-Baqarah 187 perintahnya fala taqrabuha, jangan mendekati, jangan nyerempet. Dalam kaitannya dengan zina, perintahnya bukan janganlah kamu melakukan zina, tetapi wala taqrabu zina, karena berzina terjadi lewat sebuah proses. Ini hudud, nah, ketentuan Allah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, Nabi pun menyampaikan kepada kita tentang al-haramah. Dalam hal tertentu Allah menetapkan larangan bagi kita. Itu yang kemudian sering kita sebut dengan hal-hal yang diharamkan. Haram itu keharusan dari Allah yang semestinya kita tinggalkan, kita jauhi. Nah, kalau menurut kaidah ilmu fikih itu, haram itu mayusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, diberi pahala bagi yang meninggalkan, diberi siksa bagi yang melaksanakan. Jangan dikira Bapak Ibu kita meninggalkan zina tidak diberi pahala, diberi pahala. Iya. Ketika naik kereta api yang di sebelahnya cantik, ya wajar kan? Kalau kemudian ini kok makhluk Allah cantik sekali, wajar Bapak Ibu. Tapi jangan dilanjutkan. Ya. Malah lanjutkan. Iya, ingat, oh kita juga sudah punya anak, sudah punya istri, ya Allah, yang di rumah tidak secantik dia, tapi bisa jadi solehnya melebihi dia. Gitu Bapak Ibu, dapat pahala Bapak Ibu. Jangan dikira tidak dapat pahala. Nah, Bapak Ibu, Allah melarang kepada kita meminum minuman yang memabukkan. Kalau kita tidak meminumnya, itu dapat pahala. Jangan dikira tidak dapat pahala. Nah, larangan terhadap minuman yang memabukkan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ada hikmah di balik larangan Allah, tapi tujuan kita tidak melaksanakan apa yang Allah haramkan,
bukan untuk memperoleh hikmah itu, bukan. Itu hanya bonusnya. Kita meninggalkan larangan Allah karena itu diharapkan semata-mata kita tunduk patuh kepada Allah. Persoalan kemudian dari menjauhi larangan Allah, kemudian akal kita terjaga, kesehatannya, kewarasannya, alhamdulillah. Karena pengaruh dari minuman keras itu kan membuat kita jadi tidak sadarkan diri. Iya, rusak akal kita. Itu hanya hikmahnya Bapak Ibu. Dan kita yakin di balik apa yang dilarang itu memuat hikmah bagi kita. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ini menarik nih. Lagi-lagi ketika orang mau melanggar apa yang diharapkan oleh Allah yang mestinya dijauhi, tapi kemudian dilaksanakan, itu biasanya juga lewat proses. Awalnya ya cuma nyoba-nyoba, jadi penasaran kayak apa sih sehingga Allah mengharapkan betul. Nah, bermula dari coba-coba. Hanya tul aja. Iya, lambat laun nanti kemudian kemarin juga gak apa-apa, cuma sedikit. Padahal barang yang diharapkan, minuman yang diharapkan sedikit banyak ya tetap haram. Akhirnya kemudian jadi karena rasa dan nilai lebih ya dikonsumsi. Lama-lama ketagihan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah melarang kita berjudi. Ada hikmah di balik judi. Apalagi sekarang orang kalau main judi tidak harus pergi, di rumah saja sendirian bisa judi. Ini gara-gara HP ya, ada judi online. Masya Allah. Bapak Ibu saya di UMP menangani kasus gawe. Itu bukan hanya 1-2, berbulan karena terjerat judi online. Nggak usah saya ceritakan lah. Iya. Nah, itu sebabnya ketika Nabi menceritakan di samping Allah telah menetapkan ketentuan bagi kita, telah menetapkan kewajiban, Allah pun menetapkan larangan, anjuran dari Rasul, sikap terhadap larangan jangan kepleset, jangan terjerumus. Jangan coba-coba, bahasa saya gitu Bapak Ibu. Larangan Allah kok coba-coba ya. Nah berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, sebagai rahmat rahimnya Allah, ini menarik, Allah pun membiarkan dalam hal tertentu terhadap kita, tidak menghukumi wajib, tidak menghukumi haram. Apa karena Allah lupa? Tidak, kata Nabi. Maha suci Allah dari sifat lupa. Sengaja sebagai kasih sayangnya Allah kepada kita agar kita tidak sulit dalam beragama. Dalam kaitannya dengan yang terakhir, as-sukut, apa yang didiamkan, gak usah dipersoalkan, gak usah dibahas. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah dalam kaitannya dengan apa yang didiamkan, terus status hukumnya apa? Boleh al-aslu fi ma
usul fikih. Jadi hukum asal dari apa-apa yang didiamkan di dalam syariat itu adalah boleh. Nah, oleh karena itu gak usah kemudian dipersoalkan, gak usah kemudian menjadi bahan pembahasan. Itulah sebabnya para sahabat Nabi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na, dan tidak kemudian banyak bertanya. Karena bisa jadi dari pertanyaan yang dimunculkan itu kemudian kita menjadi sulit. Para ahli hadis Bapak Ibu ketika membahas bagian yang terakhir di dalam hadis ini, sesuatu yang didiamkan itu mengaitkan dengan kebiasaan umat terdahulu, di mana mereka kemudian menjadi sulit beragama, jauh dari agama, bahkan mereka binasa tiada lain karena banyak bertanya. Lalu kemudian para ahli hadis memberi contoh apa? Sifat orang Yahudi. Nabi Musa memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Perintah itu sifatnya umum, tinggal laksanakan. Tapi malah kemudian banyak pertanyaan. Sapinya jantan apa? Betina. Sapi betina. Tidak dilaksanakan juga. Bertanya lagi. Maaf, sapi betina kan banyak warnanya. Hitam, putih, kuning. Jawab kuning. Laksanakan? Enggak. Tanya lagi. Maaf, kuning kan banyak jenisnya. Kuning laksa, kuning bosok, ya. Kuning kemasan. Laksanakan? Enggak. Tanya lagi. Sapi betina, kuning kemasan. Usia sapi macam-macam. Ada yang tua, ada yang muda. Itu yang akhirnya kemudian menyulitkan yang bersangkutan dalam mengamalkan perintah. Jadi kalau dari awal gak usah banyak tanya, ya perintahnya sembelih sapi, ya tinggal disembelih saja. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pelajaran penting bagi kita itu jangan terlalu banyak tanya. Karena lewat pertanyaan-pertanyaan itu akan menyulitkan kita. Nabi tinggal di Madinah. Penduduk Madinah bukan hanya orang Islam, orang Yahudi banyak. Ketika Nabi kemudian diberi hadiah makanan, nah lalu kemudian Nabi tidak terlalu banyak tanya. Makanan ini dari orang Yahudi. Apalagi jika makanan itu dari orang Islam, gak usah banyak tanya ya. Maaf, Pak jenengan tadi boleh basmalah apa enggak ya? Nanti bisa merepotkan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang didiamkan oleh Nabi itu sebagai sebuah anugerah bagi kita, sehingga kita tidak sulit dalam berhak. Gak usah kemudian diperdebatkan, gak usah kemudian dipersoalkan. Kita ada degan haram apa halal ya? Degannya tergantung lah, degannya nyolong apa enggak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, nasihat Nabi luar biasa, lengkap. Allah menetapkan kewajiban, sikapi sebagaimana mestinya, jangan menyepelekan.
Allah telah membuat ketentuan. Ketentuan itu gak usah dilampaui, gak usah dilanggar, patuhi. Allah telah menetapkan larangan. Larangan itu jangan coba-coba didekati. Mendekatinya aja gak boleh, apalagi melaksanakannya. Allah pun Bapak Ibu membiarkan, ya memang sengaja oleh Allah dibiarkan. Nah, nikmati apa yang Allah biarkan itu, karena hukumnya mubah boleh bagi kita. Gak usah kemudian banyak dibahas, banyak dipertanyakan. Cuma kadang-kadang kita kan sok tahu, sok pintar mempertanyakan, kenapa ya Allah itu mewajibkan haji cuma sekali seumur hidup? Persis kan pertanyaan seorang sahabat kepada Nabi. Seumur hidup sekali saja banyak orang yang tidak melaksanakannya, apalagi setahun sekali. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika Nabi diberi pertanyaan seperti itu, kata Nabi, laksanakan apa yang aku tinggalkan, titik. Gak usah kemudian dipersoalkan. Kan sudah jelas kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Jika kemudian panjenengan mampu bolak-balik, ya silahkan. Tapi jangan sampai kemudian merubah status hukum seolah-olah menjadi wajib. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah. Karena kadang-kadang ada di antara kita yang begitu. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi kemudian menjelaskan, ingat yang menjadi binasanya umat sebelum kita, karena banyak mempertanyakan, terutama persoalan-persoalan yang sudah jelas. Yang kedua, persoalan-persoalan yang memang dibiarkan oleh Allah. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa sudah jam 9 ini, kurang 1 jam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bisa menyikapi apa yang telah Allah wajibkan, apa yang telah Allah harapkan, apa yang telah Allah tetapkan, termasuk apa yang Allah biarkan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita yang tidak kalah pentingnya cara menyikapi semua itu. Pertama, tidak menyepelekan kewajiban. Yang kedua, tidak melampaui ketentuan. Yang ketiga, tidak terjerumus kepleset kepada apa yang dilarang. Yang ketiga, terjebak nanti mempersoalkan apa yang Allah biarkan. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala keterbatasannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bahagia itu milik kita. Bahagia itu saat ini juga. Jangan diberi syarat kalau kita ingin bahagia. Yang membuat kita tidak bahagia itu karena syarat. Bahagia ya jika itu Bapak Ibu. Bahagia ya jika muda lagi, padahal sudah tua, ya nggak bakalan bahagia. Bahagia karena sudah tua, pernah mengalami muda. Alhamdulillah. Bahagia punya keluarga. Bagi yang sudah tidak punya pasangan, bahagia tidak punya pasangan, bebas merdeka, mau ngaji sampai jam 12 juga gak apa-apa ya. Jadi bahagia itu tanpa diberi syarat. Kalau diberi syarat ya tidak bakalan bahagia. Iya. Bahagia jadi dosen UMP. Karena nyatanya memang dosen UMP jadi bahagia. Bahagia jadi pensiun
Jangan kemudian sudah pensiun bilang bahagia ya, kalau belum pensiun tersiksa kan berarti. Iya. Bapak Ibu yang saya muliakan, mungkin itu insya Allah nanti ketemu lagi di hadis yang ke-31. Siapkan Bapak Ibu yang mau melaksanakan ibadah haji, terutama niatnya, lalu kemudian ilmunya. Kalau bekalnya insya Allah sudah membekali diri yang finansialnya, tapi jangan lupa ketakwaannya. Insya Allah sudah dibekali selama sebulan penuh di bulan Ramadan ya. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji sebagaimana hajinya Rasulullah SAW. Kembali pulang ke sini nanti berkumpul kembali dengan mendapat predikat haji mabrur, Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita yang di tanah suci, nah, menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban insya Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan rezeki kita semua, Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian ini sudah berakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu masuk yang disampaikan. Itu syariat-syariat tadi, ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, saya informasikan khususnya jamaah Bapak laki-laki nanti siang jam 1 kami akan melaksanakan pelatihan di sini. Jam 1 siang pelatihan imam sholat, karena kemarin di bulan Ramadan ada masalah ketika musola itu kita ditutup jadi imam itu pada direntang. Sehingga kami dari PCM Ikatan Muhammadiyah menyelenggarakan pelatihan. Nanti yang hadir beliau Bapak Ustaz Imam Arifin jam 1 siang nanti. Jam 1 siang di sini nanti insya Allah sampai waktu asar. Ya mungkin nanti teknisnya apa, mungkin ada 2 sesi pertama nanti menyampaikan apa teori-teori sekaligus nanti sesi namanya praktek, sehingga nanti suatu saat terutama Ramadan ketika terakhir orang coba-coba untuk menjadi imam. Barang itu kepada jamaah bersama bapak-bapak yang berkenan hadir nanti jam 1 jam 1 nanti habis dulu. Itu saja sebagai informasi pada Bapak Ibu sekalian. Mari kita akhiri bersama kajian dari tim membaca hamdalah. Saya katakan beberapa alhamdulillahirobbilalamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.